Oke. Selamat malam ibu-ibu dan ada bapaknya ya, paling ganteng sendiri. Hari ini kita akan beribadah Komisi Perempuan. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, seindah siang diterangi, disinari terang, diambil dari PKJ 242. Mari Ibu Reti. Dari PKJ 242 itu seindah siang disinari terang secara Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau boleh kumpulkan ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sendiri yang membukakan hati orang-orang yang boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Semoga apa yang kami renungkan, apa yang ada dalam kebaktian
malam ini boleh menjadikan berkat bagi kami dan bagi orang-orang nanti ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mama udah selesai. Mama udah selesai belum? Saudara-saudara, saudara-saudara yang terkasih, boleh saya menyapa sebentar ya? Ya. Oke. Siap. Saya boleh menyapa Ya, Bu Pak Nita. Agus sebentar ya? Ada Pak Agus di sini? Gustian. Oh Ya, iya, Pak saya Agus. Kanita ya Bu Nita. Ya. Nah, Superman. paling ganteng sendiri ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan Terima kasih Bu Nita. bapak-bapak yang lain, mudah-mudahan nanti bisa gabung ya ke depannya ya. Dan boleh berbagi di kebaktian ibadah KPP. Sebelum kita akan memberikan renungan pada malam hari ini yang dipimpin oleh Bapak Agus nantinya, kita akan pujikan satu pujian Keluarga Hidup Indah. Baik. Waduh, yang bila Tuhan di dalamnya dengan kasih yang sempurna Tuhan bimbing langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia ada jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Nya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. udah selesai belum? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Agustian tentang pentingnya membangun komunikasi dengan pasangan dan anak-anak, tentang keluarga ibu-ibu ya. Kita akan sapa Bapak Agus, mari. Ya, terima kasih Kak Nita untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya juga bersyukur kepada kaum wanita yang saat ini hadir pada malam hari ini. Terima kasih, mungkin sekian lama. Akhirnya saya boleh kembali hadir tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Saudara Bapak, sebentar, kaum wanita semua, saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Saya akan share dulu, biar sama-sama kita boleh belajar tentang firman Tuhan pada sore hari ini. Sebentar ya. Ya, sebentar ya, masih loading. Kiranya tidak mengaruhi kaum wanita yang saat ini hadir pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 1 yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Ya, tema kita pentingnya membangun komunikasi dengan pasangan dan anak. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami sebagai kaum perempuan dan juga hamba pribadi Tuhan boleh bersama-sama hadir pada saat ini Tuhan dalam ibadah kebaktian kaum perempuannya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin bersama-sama mengenal Engkau Tuhan, biarlah firman yang sama-sama kami dengar Tuhan. Biarlah ini semua boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi seorang berkat Tuhan dalam hidup kami, terlebih dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, sertai hati kami, biar Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Amsal 15 ayat 1, saya bacakan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Hari ini saya bersyukur sekali boleh hadir di tengah-tengah kaum wanita semuanya. Ayat kita pada malam hari ini satu ayat, tapi ini sangat berpengaruh besar dalam hubungan kita berkeluarga ya, terhadap suami, terhadap anak kita, bahkan terhadap orang banyak. Saya mendapatkan tujuan dari PF hari ini yaitu dari komisi itu temanya apa sih komunikasi yang diharapkan oleh suami dari sudut pandang pria, atau dengan bahasa lain kalau saya bisa terjemahkan, sebetulnya komunikasi jenis apa yang suami harapkan terhadap istrinya dan juga kepada anaknya. Sebelumnya kalau kita bicara dalam kehidupan kita, kalau komunikasi itu apa sih? Yang jelas orang Indonesia menyebutnya itu komunikasi ya hubungan lah. Kamu sering komunikasi enggak dengan dia? Kamu sering berhubungan dengan dia tidak? Ya, jadi singkatnya hubungan. Cuma kalau kita lihat dari kamus yang ada, sebetulnya komunikasi itu adalah apa sih? Aktivitas penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi ada informasi yang diberikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dan biasanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melakukannya secara lisan ataupun verbal. Ya, verbal bahasa ataupun lisan. Dan juga dengan tulisan.
Tapi terkadang komunikasi juga dilakukan melalui gerak tubuh. Kadang kita dengan bahasa isyarat kita tahu bahwa oh itu jangan dilakukan, ini boleh dilakukan. Lalu sebetulnya mengapa komunikasi itu penting? Dalam Alkitab sendiri kalau kita sama-sama melihat dari Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Soalnya Allah melihat bahwa manusia membutuhkan orang yang sepadan dengan dia. Satu pikiran, yang satu perasaan. Akhirnya Allah menciptakan Hawa sebagai penolong. Intinya apa? Supaya manusia itu memiliki teman, penolong untuk dapat berkomunikasi. Dan ini menegaskan kita semua bahwa kita itu makhluk sosial yang memang tidak dapat hidup sendiri. Dan juga komunikasi itu adalah hak dasar manusia yang memang harus dipenuhi kebutuhannya dalam hidup ibu-ibu dan juga saya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kalau hal komunikasi ini tidak dipenuhi? Nah, biasanya kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau kehidupan komunikasi tidak terpenuhi itu biasanya hal yang pertama kita bisa melihat bahwa manusia itu menjadi manusia yang memiliki pribadi yang tidak baik ya di hadapan Allah. Nah, salah satu sifatnya yaitu manusia itu akan memiliki prasangka yang negatif, yaitu karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan orang, asik dengan diri sendiri, sehingga dia hanya membutuhkan keinginan sendiri, sehingga dia tidak mempedulikan kepentingan orang lain, apalagi pasangan, apalagi anaknya. Jika kita berpasangan negatif. Yang kedua, jika hal komunikasi tidak penuhi, maka orang itu juga bisa menjadi pribadi yang egois. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling parah, jika kebutuhan komunikasi tidak dipenuhi dengan baik, maka kita juga banyak menemukan orang yang mungkin mengalami depresi tingkat tinggi. Ya, salah satu penyebabnya ya saat mengalami masalah, saat mengalami cobaan, orang itu hanya menyimpang dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain, sehingga beban hidupnya berat. Akhirnya jika tidak kuat melaluinya, akhirnya kita temui banyak orang dengan gangguan jiwa di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat dengan pribadi seperti ini ya, ibu-ibu semua, hal ini pasti akan menjauhkan tujuan Allah bagi manusia, bahwa Allah menciptakan manusia, ibu-ibu dan saya, supaya kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka jika kita punya pribadi seperti ini, jika komunikasi tidak terpenuhi, maka tujuan Allah supaya kita menjadi berkat itu tidak akan terwujud. Kalau kita melihat, kalau kita efeknya seperti ini ya, ibu-ibu semua yang hadir di sini, kira-kira menurut ibu-ibu, berarti pentingkah kita membangun komunikasi, terlebih suami, kepada istri, kepada anak kita, bagaimana menurut ibu-ibu nih? Kalau kita tahu resikonya seperti ini. Penting atau sangat penting sekali ya? Penting ya, penting sekali dalam kehidupan kita ya. Penting pakai banget. Nah, Ya, setuju. ya makanya itu karena sangat penting, maka baiklah ibu-ibu yang di sini dan saya pribadi, mari kita membangun komunikasi yang baik. Nah, kalau berarti ada juga komunikasi yang tidak baik ya. Nah, lalu ciri-ciri komunikasi yang buruk itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, mungkin kita sering ya berkomunikasi dengan orang, cuma tidak semua komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu ciri-ciri komunikasi yang buruk ya. Pertama, pesan yang berupa ide atau gagasan atau informasi yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, pesan yang diterima juga tidak bisa dipahami dengan baik oleh pihak yang lain. Nah, itu semua berakibat apa, Bapak Ibu semua?
Jadi tujuan dari komunikasi ini tidak tercapai. Nah, maka itu kita sebut jika salah satu pihak, mungkin suami pengennya A, ternyata istri melakukannya B, ataupun sebaliknya ya, dalam kehidupan kita istri maunya A, suaminya B. Nah, ini kan nggak sinkron. Nah, pasti ibu-ibu di sini pernah merasakan itu ya. Banyak faktornya mungkin ya yang kita alami sehingga antara kemauan suami, kemauan istri tidak dapat dilakukan oleh pihak yang lain maupun kepada anak kita. Nah, salah satu kebiasaan yang mungkin ibu-ibu dan saya lakukan dalam kehidupan sehari sehingga itu tidak dapat membangun komunikasi yang baik. Salah satu ya, dan mungkin kita sering melakukannya nih. Ya, kita kadang mementingkan keinginan atau kebutuhan diri sendiri. Pengalaman saya sendiri ya, mungkin saya pernah asik dengan kegiatan saya, istri ngapain tuh, akhirnya saat istri bilang, tolong lakukan sesuatu, setelah ini saya tidak menggubris. Nah, itu sering saya lakukan tuh. Sehingga apa yang diharapkan istri dalam diri saya supaya saya lakukan itu mungkin sering terlewat oleh saya. Kemudian yang sering kita lakukan juga, kita terkadang ingin menjadi pihak yang mendominasi pembicaraan kita. Saat kita bersama anak kita atau dengan pasangan kita, mungkin suaminya ngomong terus nih, istrinya dengerin terus. Nah, ya pengennya kita baru udah ngomong panjang, istri baru ngomong sebentar, dipotong suami, ataupun sebaliknya. Nah, biasanya yang suka suami pendek-pendek, tapi itu tergantung orang, karakter ya. Tapi sebagian besar sih wanita yang lebih bisa bicara panjang dibanding kaum pria. Nah, kemudian kebiasaan buruk yang sering kita lakukan saat kita berkomunikasi yaitu kita tidak mau menjadi pihak yang berani berbicara ataupun mengeluarkan ide atau pesan. Saat pasangan kita bercerita, kita hanya bisa ya saja tanpa memberikan masukan ataupun ide-ide lain yang baik, padahal itu dibutuhkan oleh pasangan kita. Kemudian yang sering kita lakukan, kita tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, saat kita berkomunikasi, mungkin kita hanya memperhatikan bagian awalnya saja. Bagian akhirnya tidak kita pedulikan. Sehingga informasi utuh yang disampaikan pasangan kita tidak bisa mencerna dengan baik. Ataupun disampaikan oleh anak kita. Yang kelima, terbawa emosi yang berlebihan. Ini juga sering kita lakukan. Contohnya nih, kita mungkin saya pribadi dari kantor pulang, belum istirahat, belum menurunkan emosi, mungkin karena pengaruh bos dimarahin atau ada hubungan yang tidak baik dengan teman. Istri bercerita sesuatu, padahal mungkin tuh ceritanya yang ringan-ringan saja ya, tapi karena emosi yang belum selesai di kantor, itu kita bawa saat kita menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kita ataupun bagi anak kita. Nah, itu juga akan mengaruhi komunikasi dalam komunikasi dengan pasangan ataupun anak kita. Yang berikutnya yaitu terkadang saat kita membangun komunikasi ini, kita memilih waktu ataupun tempat yang tidak tepat. Ya, contohnya nih, mungkin kita lagi makan, tapi yang kita omongin malah hal-hal yang menyakiti hati kita sendiri ataupun yang memang nggak tepat lah ya, sehingga merusak suasana makan. Ya. Kemudian yang sering kita lakukan juga ibu-ibu di GKP Dayakolot ya, sikap tubuh kita yang tidak benar dalam berkomunikasi. Nah, kadang kalau kita berkomunikasi dengan pasangan kita, harusnya kan ya kita berhadapan dengan baik ya. Kayak kita waktu pacaran kan, kita kan nggak mau
memalingkan mukanya dari pasangan kita. Ya, kadang makin tinggi usia perkawinan, jadi ya mah atau pi tanpa memandang pasangannya dengan baik, kadang berteriak. Itu yang mungkin sering kita lakukan. Nah, hal-hal itulah yang sebetulnya hal-hal buruk yang kita lakukan dalam berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana sih yang harus kita lakukan supaya ibu-ibu dan saya dapat berkomunikasi yang baik dengan anak ataupun pasangan? Yang pertama, ya kalau tadi sikap egois, berarti kita harus mulai perhatikan atau peduli kepada pasangan kita. Jadi kalau pasangan kita manggil Pah, Mah, ya kita respon dengan baik. Apa ya, dilihat dengan baik, jangan mungkin yang satu sambil masak, satu lagi benerin motor, ya kadang kan ngobrol. Nah, kadang ngobrol seperti itu juga tidak efektif ya ibu-ibu ya. Jadi maunya si A apa, si B apa, jadi tidak disampaikan. Kemudian kita juga baik dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pasangan kita tadi. Jadi kalau tadi kita kebanyakan cuma mendengarkan awalnya saja, ya kita sebagai pasangan yang baik ya kita harus ingat lagi masa pacaran kita waktu dulu, ya ataupun pada anak kita. Jadi apa yang disampaikan pasangan kita ataupun anak kita, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau belum ada kesempatan kita bicara ya kita jangan bicara dulu ya. Kemudian tadi kita harus berani mengeluarkan ide dan pendapat kita. Kebanyakan suami itu ya saat bercerita ataupun istri bercerita, sebenarnya dia tidak cuma ingin mendengar doang ya, tapi sebenarnya pasangan kita itu butuh sih masukannya apa nih, idenya apa nih, supaya apa yang nanti kita lakukan ini sama-sama melakukan hal yang baik. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, mari kita mencoba. Jika pasangan kita bercerita kepada kita, kita tidak ragu untuk mengeluarkan ide-ide yang ada. Ya. Kemudian yang kelima, tidak terbawa emosi yang berlebihan. Ya, kadang baper ini kalau antar pasangan itu kadang ya hal yang pribadi itu kalau kita disinggung soal pribadi kadang apa ya sakit hati atau apa ya. Cuma kalau sama pasangan, sama anak ya jangan sampai terbawa emosi yang berlebihan. Kemudian mari kita sama-sama belajar menghargai pendapat atau info ataupun ide orang lain. Apapun itu. Yang berikutnya mau menerima. Nah, ini yang susah. Kalau pendapat istri lebih baik, suami lebih baik, ya harusnya kita terima dengan baik ya. Mengakuilah kebenarannya. Kemudian kita harus memilih waktu dan tempat yang tepat. Ya, kita harus bijaksana ya. Kalau ngomong ini, waktunya pas nggak? Dia habis pulang kerja nih. Istri sama pulang kerja. Ngomonginnya baru istirahat 5 menit. Kita sudah ngomongin yang berita-berita yang nggak enak. Nah, jadi kita harus punya waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara. Yang terakhir, tapi yang paling penting ya, kita tetap harus, walaupun kita sudah menikah berapa lama dengan pasangan kita, ya punya anak sudah besar, tapi tetap kita harus saat bicara ya diusahakan tidak menjauh, tapi tetap dekat ya. Nah, kadang, ini kemudian faktor dari luar ya ibu-ibu yang kasih Tuhan, kenapa pentingnya bangun komunikasi dengan suami ataupun dengan istri ataupun dengan anak, yaitu faktor dari luar itu yang mengurangi yaitu pertama jarak. Nah, biasanya kalau jarak yang jauh, kadang komunikasian lewat ya kita sekarang ada WA, ada itu. Nah, sebagai pasangan yang baik, sebetulnya jarak yang jauh itu akan mengurangi kualitas komunikasi ya, karena mungkin pengennya ngomongnya panjang, tapi karena jauh ya sudah dipersempit aja biar cepat tujuan dan maksud pembicaraan. Kemudian waktu yang sempit ya sama. Nah, ini punya
aku harus ngomong panjang lebar nih, tapi karena buru cepet-cepet ya dipercepat karena nggak ada waktu. Yang berikutnya adalah teknologi gadget. Ya, ini berpengaruh. Ya, kebiasaan sekarang kan ibu-ibu dan saya juga memakai ini ya. Kadang ini menjadi kendala kita saat kita membangun relasi dengan suami, istri, bahkan anak. Nah, apalagi anak-anak sekarang ya. Itulah salah satu kendala bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dalam keluarga kita. Nah, saya tambahkan nih, kalau tadi hal yang baik itu adalah hal yang bisa ibu-ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya ya dalam pergaulan, dalam kemajelisan, dalam pengurusan, dalam organisasi itu hal yang harus dilakukan ya. Nah, ini saya tambahkan yang penting yang dalam keluarga. Nah, kita kan menikah punya pasangan. Jadi mari kita pahami karakter pasangan kita masing-masing ataupun anak kita. Kalau kita memahami karakter kita, pasti kita tahu ya. Ya Ibu semua, mungkin Ibu Novi karakternya seperti ini. Tahu sendirilah, saya juga punya karakter saya seperti ini ya. Nah, kita coba pahami pasangan kita, karakternya seperti apa sih? Itu penting ya, supaya komunikasi dengan pasangan kita itu baik. Kadang ada pasangan yang kita ngomong, dia memang mendengarkan baik-baik baru. Tapi ada yang begitu ngomong, dia tadi langsung ngomong balas ya. Nah, itu. Jadi kita pahami karakter pasangan kita nih. Jadi makin tua pernikahan, seharusnya ya sudah memahami karakter pasangan kita masing-masing ya. Yang berikutnya, ya karena kita hidup satu lingkungan, sering ketemu, ya harusnya dalam komunikasi dengan pasangan kita atau anak kita itu kita tidak mudah sakit hati. Ya. Berikutnya, dengan pasangan dan anak kita harus jujur, terbuka, dan tulus. Nah, salah satu kunci komunikasi yang baik itu jujur, terbuka, dan tulus. Ya, karena kita percaya pasangan kita ya cerita. Kebanyakan kalau kita nggak jujur tuh biasanya ibu-ibu dan saya tuh punya salah ya sama pasangan kita ya. Jadi kita mungkin menutupi ya, jadi kita tidak jujur nih. Nah, itulah salah satu kelemahan kita dalam berkomunikasi dengan pasangan kita, karena kita punya salah, walaupun itu kecil mungkin ya kita nggak tahu pasti pasangan kita maafkan ya kalau kita mau cerita ya. Cuma kita kan, ya itulah karena ada sedikit kesalahan. Nah, kemudian kita harus memiliki kebersamaan dengan pasangan ataupun anak kita dalam berbagi info, ide, ataupun gagasan. Nah, jadi jangan cuma waktu bersama aja, tapi cuma kita diam-diam aja ya. Satu pakai HP di sana, satu pakai HP di sini. Nggak ada. Tapi intinya kita berbagi info dan gagasan. Jadi kalau kita masih punya waktu untuk makan bersama dengan keluarga kita, sebaiknya itu ya kita pakai untuk memang makan bersama dan berbagi ide ya. Hari ini ngapain di sekolah, di tempat pekerjaan, apa yang telah dilakukan, ya itu sebaiknya yang harus sering dibangun. Nah, kemudian yang ketiga, ya zaman sekarang itu yang tidak terlepas ya ibu semua, kita harus mengurangi penggunaan gadget ketika kita memiliki momen bersama. Nah, kemudian dari tema hari ini, komisi itu ada satu hal yang apa sih komunikasi yang diharapkan oleh pasangan dari kacamata pria. Mungkin bagi saya kurang tahu nih di sini apakah ada Pak Pendeta Cliff ataupun suami dari para ibu yang hadir di sini. Kalau seandainya di sebelah ada ya? Nggak ada. Okay. Oh, nggak ada. Maksudnya kalau ada kan ya kita bisa sama-sama sharing ya mungkin. Oke nih, sebagian yang saya dapat, supaya ini ya, supaya tadi apa yang telah saya sampaikan ini sedikit lah ya melengkapi sharing kita dari saya. Ya, yang pertama sebenarnya pria itu masih merindukan hal-hal yang awal-awal bertemu dengan pasangan kita, ya.
waktu pacaran apa sih? Ya gaya bicaranya lah. Mungkin yang orang Jawa seperti ini, orang Sumatera seperti ini. Ya itulah gaya. Karena memang pria dan wanita itu memang hal yang dibedakan itu wanita itu memang lebih lembut ketimbang pria. Jadi itulah yang mungkin yang harus dipertahankan sampai sekarang. Kalau jangan sampai dulu waktu pacaran masih lembut nih ya. Sampai sekarang ya kelembutannya itu berhilang. Nah, sebenarnya hal ini hal sederhana. Cuma itulah yang masih dibutuhkan ya oleh para pria ya, kelembutan itu. Kemudian pria itu apalagi pasangan kita ya, yaitu mau menghargai dan mau menegur pasangan dengan cara yang baik. Ya, contohnya saya berbuat salah ya. Tentunya sih saya sih nggak masalah ya ditegur sama pasangan. Saya senang ya. Cuma ya itulah caranya gimana ya. Jangan langsung papi ini gini. Waduh. Ya maksudnya ya jangan langsung ya ada apanya lah. Cuma ya tergantung orang ya. Kadang ada orang yang saya belajar orang Sumatera itu malah sukanya langsung. Sumatera atau di luar Jawa itu. Tapi ke orang Jawa kadang mau muter-muter dikit baru ke sana. Ya, itu nanti beda-beda. Makanya saya yakin ibu-ibu yang di sini hadir tempat ini pasti pernah mengalami. Dan kita bisa sharing nanti kendala yang dulu pernah dialami dan kita berbagi dengan jemaat yang lain di sini. Yang kemudian, ya. Itu kayaknya judulnya kurang, Mas, di atasnya. Itu kan komunikasi yang diharapkan oleh pasangan dari kacamata pria Jawa. Oke. Rio Manado beda ya, Bu. Beda. Bentar ya, ibu-ibu ini soalnya biar ada istri saya, jadi suaranya ngedouble, jadi harus dikecilin dulu yang istri saya. Jadi nggak ngantuk ya, maaf. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya pria itu ya jangan direndahkan lah ya, walaupun punya kekurangan ya. Itu sama juga sama istri juga punya kekurangan ya. Intinya tidak saling merendahkan. Pasti kita juga punya pengalaman masing-masing nih, yang nggak sengaja mungkin tersakiti oleh suami ataupun istri kita. Yang keempat, ya itulah pria juga suka sih dengan ide-ide atau gagasan yang baru yang disampaikan oleh istri. Kalau istri punya ide apa, andaikan dia punya masalah, itu sangat tertolong sekali para pria. Jadi jangan jemu-jemu untuk para istri untuk selalu mendukung, berikan ide yang baik, gagasan yang baru buat suaminya. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ibu-ibu yang kesetuan. Nah, mari kita perbanyak. Ini ada komunikasi itu ada yang pertama 2 arah, yang kedua 1 arah, yang ketiga itu tidak ada arah sama sekali. Nah, kita yang memiliki pasangan dan anak kita harus perbanyak ini 2 arah tadi ya, saling berbagi ide, gagasan, ya, saling menguatkan, ya, mengurangi, menghakimi, menyerang pribadi pasangan masing-masing ataupun anak kita. Yang satu ini 1 arah, kadang posisinya yaitu kayak bos dan bawahan. Lakukan ini, lakukan A, lakukan B, lakukan C, ya itu harus dikurangi itu. Karena kita hidupkan sebagai penolong, jadi saling menolong satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga tidak ada arah, ini harus dihindari. Ya, tidak ada arah berarti kita punya dua-duanya ya ada masalah, tidak mau ngomong, ya, tidak ada ide yang disampaikan. Ya, ini harus dihindari nih, baik dalam kehidupan kita keluarga ataupun dalam kehidupan kita berorganisasi, baik di gereja ataupun di masyarakat kita. Ya. Nah, dalam Alkitab kita juga punya tokoh-tokoh yang memiliki komunikasi yang baik. Contohnya Abraham, Yakub dan Ayub. Ini adalah mereka memiliki komunikasi yang baik dengan Allah. Ya, jadi karena punya komunikasi yang baik, jadi mereka berani bersyafaat, ya, berani mengeluarkan ide-ide. Waktu Abraham ingin menghukum, waktu Allah menghukum Sodom dan Gomora, dia ini menawar. Bagaimana kok kurang 40, kurang 30 sampai berapa? Nah, itu kan bukti bahwa komunikasi itu intim ya. Itulah yang harus ibu-ibu dan saya perbaiki dalam kehidupan kita. Nah, dan juga hubungan yang baik antara Rut dan Naomi, antara mertua dan menantu. Ya, karena tokoh-tokoh Alkitab ini yang boleh menolong ibu dan saya
supaya kita boleh membangun komunikasi yang baik bersama pasangan kita dan juga anak kita. Nah, ibu-ibu mungkin dari saya seperti itu. Nah, kiranya ibu-ibu semua di sini punya pengalaman dari apa yang boleh saya sampaikan. Pasti ada ya pengalaman masing-masing yang dulu mungkin memiliki komunikasi yang kurang baik dengan suaminya. Nah, sekarang sudah makin baik, sudah bagus. Nah, itu mungkin bisa berbagi dengan kita semua di sini. Karena saya melihat ada yang baru pernikahan muda ataupun yang sudah lama seperti Burus ya. Nah, mari kita sama-sama berbagi supaya ibu-ibu di KPI ini boleh menjadi saluran berkat bagi pasangan terlebih dalam keluarga. Silakan Bu Reti, dipandu siapa saja yang mungkin ingin sharing ya dalam kehidupannya untuk membangun komunikasi dengan pasangan. Ya, Kak Nita yang akan mandu nih. Oh iya. Ibu-ibu, saatnya kita berbagi atau curhat ya. Kak Nita belum di unmute Kak Nita. Oke. Kecil ya. Iya. Kak Nita agak deket Kak Nita, suaranya kecil. Ah ya. Bu Kortina, Ibu Purita, boleh nanti saya dengar suaranya ya. Teteh Ode, ini paling muda, saya panggil Teteh soalnya. Dan ibu-ibu yang lain yang mungkin belum saya sapa ya, nanti yang lihat di YouTube. Ibu-ibu, hari ini kita tentang tema tentang keluarga ya. Bolehlah kalau saya belajar dari ibu-ibu yang sudah berpengalaman lama atau ibu-ibu yang memang baru belum selama yang sudah punya cucu mungkin ya. Tapi bolehlah kita belajar bersama ya. Mungkin ada ibu-ibu yang mau berbagi di sini. Saya persilahkan. Mungkin satu perwakilan dari ibu-ibu yang sudah punya anak remaja ya. Boleh? Ibu Nove mungkin? Suaranya belum dibuka, Bu Noke. Artinya buka Bu Nope. Belum di-unmute. Suara. Ya, selamat malam. Shalom. Malam, shalom. Kalau komunikasi ini sedikit sharing aja ya. Mungkin kalau komunikasi dengan suami, dengan Opa, kebetulan juga saya udah dipanggil Oma, mungkin lah. Tapi komunikasi dengan anak, terutama yang paling besar itu agak susah. Karena dia jauh kerja, mungkin udah jauh, susah aja sih. Aja, kadang susah komunikasinya. Kecil ya. Anita kecil suaranya. Suaranya kecil banget ya. Dan kali saya pakai pengalaman awal sampai sudah berkeluarga yang paling bisa kira Kedengaran tadi Kak. ya. Guru. Oke, koneksi buruk ya. Bisa kedengaran suara saya, Bu? Maaf. Jelas. Gitu aja. Ada yang bisa dibagi dengan kami bagaimana mungkin cara-cara berkomunikasi
di keluarga ibu yang boleh di-sharingkan ke kami gitu. Mulai dari ibu-ibu mungkin saat anak-anak sampai saat remaja, apakah sama dengan anak-anak dan suami begitu? Ibu, suara ininya apa? Belum di. Ada? Ada suaranya? Oke, sudah ya. Ada Bu, silakan Bu. Mungkin kalau komunikasi dengan anak ini dulu ya, waktu mereka kecil, apa namanya, itu macam-macam tingkah anak-anak kan, terutama kalau anak kalau saya kan anaknya laki sama perempuan. Kalau yang perempuan mungkin masih inilah, masih ya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang laki-laki kan kadang agak bandel ya. Ya namanya anak-anak, tapi kita komunikasinya saya ngasih taunya itu dulu dengan apa namanya, kadang-kadang ya, saya nggak pernah, cuma saya apa namanya, saya nasehatin, atau mungkin kalau saya udah ini agak curhat sedikit ya, atau mungkin kalau saya udah kesel banget ya saya diemin aja dulu. Tapi lama-lama itu anak sadar. Kanita punya Kanita di mute dulu Kak. Iya. Ya, sok. Ya Bu Nope, mangga. Ya, udah Bu, ada suaranya? Ada. Bagus. Ya, jelas Bu. Jelas Bu. Ya. Ngomong apa? Ya mungkin ke anak itu aja. Apa namanya? Kalau saya dulu, halo? Ya, lanjut Bu, lanjut. Ya. Mungkin kalau ada anak yang bandel dulu. Anak laki kan agak beda dari anak perempuan. Mungkin agak-agak bandel atau apa namanya, ya wajar lah namanya anak-anak. Tapi kalau saya dulu apa namanya, saya kasih tahu sekali, biasanya masih ngeleyet lah kalau kata Sundanya ya, masih ngeleyet. Tapi dalam tahap-tahap wajar lah, masih wajar ya, bandel-bandel anak-anak ya, main bola, hujanan apa segala macam. Kalau saya udah kesal, saya kasih tahu jangan hujan-hujanan, jangan main bola, apa namanya, kalau hujan jangan main bola. Tapi dia masih bandel ya, saya diamin berapa saat, udah saya kasih tahu tapi saya diamin juga. Akhirnya dia sadar, lama-lama dia sadar dan karena udah tahu gelagat saya, oh si mama kok diam-diam aja ya, berarti si mama udah marah gitu. Kalau saya dulu gitu nggak banyak ngomel ini apa segala macam, enggak. Cuman saya kasih tahu kalau dia masih bandel saya diamin aja, tapi lama-lama ya puji Tuhan dia sadar. Dan apa namanya, Nah, itu kan pasti biasanya itu butuh tim resource Untuk open running. halo, Makasih ya Terus Bu, terus. mungkin itu aja ya Kak. Ya, kenapa? Itu aja ya, mungkin itu aja. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin dilanjut dengan ibu-ibu yang lain, silakan. Semuanya terus ya Bu ya. Oke, mungkin satu lagi boleh saya menyapa ibu-ibu yang masih belum on video ya.
Ada ibu-ibu yang ingin sharing sebelum saya mungkin menunjuk? Saya pertanyaan aja Kak Nita, pertanyaan. Buat semua ibu-ibu gitu ya. Ini seperti yang sudah Pak Agus sampaikan, itu tuh benar semua ya, tapi kayaknya susah banget ya. Apa saya aja yang susah gitu ya? Susah. Apalagi kesimpulan slide terakhir ya. Nggak tahu ya, saya kok merasa kalau kita sama orang lain tuh kita bisa menjaga komunikasi, tapi kalau sama yang sudah deket suami justru kita bisa udah nggak sungkan lagi, sementara ternyata pria mengharapkan kita seperti dulu ya. Yang masih waktu pacaran. Kalau pengalaman ibu-ibu yang lain gimana tuh? Itu agak susah loh Mas Agus harapannya. Karena apalagi ibu-ibu kayak saya ini kan agak dominan gitu ya. Atau ibu-ibu yang lain gimana yang punya tips mungkin menjadi perempuan yang seperti yang diharapkan kaum pria? Bagi tipsnya Bu Ibu, silakan. Ya, ibu-ibu. Teteh Ode mungkin. Mari Ibu Ode yang masih mahasiswa juga, dosen juga, guru sekolah minggu juga, anak ada yang mahasiswa ya. Sama saya mah Kak. Sama Bu. Kalau komunikasi jauh banget. Tapi buktinya anak-anak top markotop loh Bu. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita kita dapatkan dari sharingnya Ibu mungkin ya. Nurut sama mamanya aja. Kalau sama papanya nggak terlalu itu karena mamanya galak gitu. Tapi rupanya dengan cara seperti itu komunikasi lebih efektif rupanya. Saling melengkapi berarti Ibu dengan Bapak ya? Ya, ada gas dan rem gitu aja kali ya. Lah, etanya punya. Kasih Kak Kanita. Ya, bukan hanya di motor aja ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ode ya untuk sharingnya. Berarti memang harus komunikasi ya. Yang satu mungkin agak galak, satunya tidak atau sebaliknya. Boleh saya sapa ibu-ibu yang masih muda seperti saya, maksudnya bukan muda umur ya, muda dalam pernikahan. Ibu Purita mungkin boleh saya dengar suaranya? Halo, selamat malam Bu. Ya, selamat malam Ibu Purita. Selamat datang di Komisi Perempuan. Nah, saya Nita, Ibu. Iya, kebetulan kemarin, iya Bu, kebetulan kemarin diundang sama Ibu Reti untuk ikut ini KPP DUM yang sekarang. Ya. Dan saya juga kebetulan masih baru juga dalam pernikahan. Masih senangnya ya Bu ya? 2 bulan. Wah, puji Tuhan. Masih senang. Iya, masih berasa pacaran sebenarnya sih. Puji Tuhan. Mudah-mudahan seterusnya ya Bu ya. Belum. Amin Bu. Amin ya. Iya. Ada yang bisa di-sharingkan? Mungkin bagaimana sebagai ibu pertama kali mungkin ya, sebagai istri, sebagai anak dari tua gitu ya. Kalau sebagai istri ya mungkin saya kalau dalam komunikasi sama suami bedaan sih memang dari pacaran, karena kalau waktu pacaran kan kita nggak ketemu setiap hari ya, jadi komunikasinya mungkin memang agak seperlunya gitu. Nah, kalau setelah menjadi istri ya, kalau soal komunikasi jadi ada obrolan lain mungkin tentang dalam rumah tangga, mungkin kayak sedang masak apa kayak gitu-gitu, terus kerjaan gimana, jadi lebih intens aja sih kalau komunikasi. Kalau anak dari mertua ya kebetulan saya punya mertua yang menurut saya baik banget sih, jadi saya anggapnya kayak orang tua sendiri gitu, jadi nggak ada yang dikeluhkan soal itu.
Ya, puji Tuhan ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kedepannya bisa sharing dan gabung terus bersama dengan kami ya Ibu ya. Iya, Bu. Oh, terima kasih sama-sama. Enggak. Mungkin bisa saya sapa Mas Agus? Dengar nggak? Oke. Nah, Ya. ya. Nah, Ibu Pengkas Tuhan, saya yakin pasti di sini ya tadi ada Bodi udah ngasih ya. Cuma tadi kan dalam komunikasi banyak kendala ya. Saya yakin percaya pasti Ibu Bisi pernah mengalami hal itu. Kendala-kendala dulu nih. Waktu sama pasangan tuh tadi ada yang jarak. Yang jarak dari kendala mungkin bisa diatasi karena biasanya kalau kendala jarak itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak tadi. Nah, soalnya banyak nih dalam kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu gak hanya karena jarak, keluarganya jadi amburadul. Nah, Bu Ratna ini bagus nih kelihatannya nih, dapat memaintain kehidupan keluarga dengan baik. Mungkin nanti Bu Ratna bisa sharing ataupun siapa. Saya yakin pasti pernah mengalami kendala-kendala dalam berkomunikasi. Ya. Karena komunikasi yang tidak baik itu kalau efeknya, kalau tujuannya gagal, mungkin ada yang berakibat kecil, tapi juga ada yang berakibat fatal dalam kehidupan kita. Saya pernah contoh dengan istri saya, itu mungkin hal yang kecil ya, Ibu. Jadi istri saya ini karena komunikasinya hanya bukan verbal ya. Jadi kalau kita berkomunikasi itu sebaiknya secara verbal dahulu ditamakan, baru kalau itu tidak bisa kita menggunakan ya tadi bahasa tulisan ataupun yang terakhir bahasa isyarat itu yang harus kita lakukan. Jadi usahakan bisa mungkin verbal dulu. Karena pernah istilah bilang SMS ketemu di mana, cuma karena tadi waktunya nggak tepat saya membacanya kan, lagi sibuk bisa, lagi tadi mungkin habis ada masalah dengan rekan kerja. Jadi istri saya ketemu di sana, saya ketemu di sini. Nah, itu hal yang ringan ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi saya jadi ribut kan, itu kan bukan hal yang baik. Jadi saya jadi kesel itu kan. Itu kan untungnya kecil nih. Tapi kalau ada hal yang besar, salah miskomunikasi antara pasangan, bisa bahaya nih, bisa hancur keluarga kita ini. Nah, saya yakin itu pasti ya, tadi Bu Udi udah contoh lebih suka yang keras keluarganya. Ya. Dan juga mungkin tadi saya dan istri saya itu beda suku ya. Jadi tadi pahami karakter dan budaya masing-masing. Sampai sekarang saya masih belajar tuh. Gaya marah istri saya gimana, gaya ngomong istri saya yang normal itu gimana kan, ya kan, karena ya beda latar belakang ya. Untung istri saya itu besarnya dari Sunda nih, jadi udah kebawa-bawa orang Sunda. Nah, bayangkan mungkin Bu Vera dengan Mas Kris itu kan beda itu, ya satu orang Jawa satu, jadi pasti ada trik-triknya lah ya, pengenalan karakter suami, tapi juga ada hal yang membedakan. Mungkin ada beberapa lagi mungkin yang mau sharing supaya buat ibu-ibu yang baru menikah ya kayak Bu Berlin ya dengan Pak Buang itu, kita nanti ke depan punya tujuan yang baik supaya kita menjadi berkat dalam kehidupan kita berkeluarga bagi pasangan dan anak kita. Itu aja sih. Jadi mari kita yang dulu bisa melalui itu, mari kita bagi supaya ya menjadi pelajaran bagi saya sendiri ya. Saya juga masih muda, berapa tahun berarti udah lumayan ya. Yang paling panjang di sini saya lihat itu Buros. Ya, Buros ya. Ya, mari kita belajar nih dari yang sudah berpengalaman supaya kita juga minimal menyamakan apa sih, bisa merasakan seperti yang Buros alami sampai saat ini itu ya. Nah, itu aja sih. Bu Yuli kelihatannya tuh mau cerita tuh Kak Anita. Oh, boleh. Mau sharing kelihatannya. Mari Bu. Maksudnya yang paling ini mah pernikahan yang paling lama kayaknya Bu Marta. Bu Marta yang Bu Marta semua pasangannya udah nggak ada kayak gitu. Iya sih, sebetulnya sama aja dengan yang Bu Reti katakan tadi. Memang susah ya Bu, tapi ya
Puji Tuhan, anak-anak kita sih bisa nurut ya, maksudnya tidak jerumus ke hal-hal yang lain seperti itu. Untungnya anak saya tidak merokok, juga yang Deli nggak jadi perokok atau jadi seperti apa yang dikatakan banyak anak-anak yang bandel gitu. Puji Tuhan, sebetulnya anak saya ya nggak terjerumus karena dia nggak di rumah aja. Anak saya emang nggak pernah main. Sampai sekarang malah udah berkeluarga juga dia tetap aja di rumah kayak gitu. Orangnya nggak seneng main kayak gitu. Kalau Jessica ya mungkin Jessica kalau main keluar juga paling sama mamahnya kayak gitu. Jadi nggak main abring-abringan lah sama anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Itu aja sih, memang anak-anak saya tidak ada yang ikut aktif di gereja, hanya ke gereja aja. Mungkin hari Minggu itu aja sih. Komunikasi, ya mungkin kalau komunikasi yang tadi Bu Reti katakan, memang sama Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Yuli untuk sharingnya ya. Tapi ibu-ibu di sini sudah hebat ya, bisa mendidik anak sampai remaja tetap dalam Tuhan yang pasti. Mudah-mudahan seterusnya dan mudah-mudahan nanti bergabung dalam pelayanan atau mungkin ambil bagian dalam gereja ya. Ya. Pak Agus? Ya, Kanita. Ya. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Agus sendiri? Ya, tergantung nih ada yang sharing lagi enggak. Kalau enggak ada yang sharing lagi, saya tutup ini. Satu lagi boleh? Mungkin? Satu lagi boleh, dua lagi boleh. Ya, enggak apa-apa. Oh, ya. Sebelum saya tutup. Pengalamannya dengan dua anak yang hebat-hebat ya. Sekarang sudah lulus semua dan puji Tuhan. Ya. Ya, terima kasih sedikit saja sih untuk terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan dan anak gitu ya. Nah, kalau untuk dengan anak kita harus menganggap, kan kita menganggap kalau anak meskipun udah gede tuh diperlakukan ya anak aja gitu ya. Kadang susah kita sebagai orang tua memperlakukan anak itu sebagai anak yang benar-benar udah dewasa gitu. Jadi tolong saya juga belajar sih bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak seperti anaknya Kanita, anaknya Bu Reti yang masih kecil, dengan anak yang sudah dewasa gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang tua berkomunikasi dengan anak yang dewasa itu seperti berkomunikasi dengan anak yang masih kecil. Mungkin itu perlu kita memilah antara komunikasi dengan anak yang sudah dewasa dengan anak yang sudah masih kecil begitu. Nah, mungkin begitu. Kadang-kadang saya sendiri memperlakukan anak itu nganggapnya ya anak tuh masih kecil gitu. Nah, itu yang harus kita hindari mungkin ya dalam berkomunikasi. Kadang-kadang menganggap, aduh ini anak teh kok gini ya gitu ya. Merasa bahwa dia tuh belum dewasa nih gitu. Jadi kita dampingi seperti ketakutan pada dia sendiri punya punya udah kepribadiannya udah jauh dibandingkan dengan anak-anak yang masih kecil begitu. Nah, kadang-kadang orang tua itu salah mentafsirkan hubungan dengan anak tuh ya menganggap, dan itu memang bukan banyak dilakukan atau banyak dialami oleh orang-orang tua gitu. Sok tanya di sini orang-orang tua yang sudah punya anaknya yang dewasa pasti akan memperlakukan anaknya itu seperti anak yang masih kecil begitu. Justru itu salah mungkin menurut saya ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan berkomunikasi dengan anak yang sudah benar-benar dewasa gitu, udah dewasa gitu. Itu saja sih. Kalau komunikasi dengan pasangan kita, dengan anak, pasti seperti saya sih setuju dengan apa yang dikatakan Pak Agus tadi, dan mungkin kalau itu memang yang diharapkan oleh seorang pasangan kita ya ibu-ibu, pasangan kita tentu saja belum tentu
laki-laki yang mana dulu? Saya bilang makanya tadi itu mah prianya pria Jawa kali ya Pak Agus. Begitu. Mungkin beda lagi dengan pasangan yang artinya ada perbedaan antara yang diharapkan komunikasi oleh seorang pria itu pria yang seperti apa. Mungkin kalau Pak Agus it's okay, harus seperti begitu. Kalau saya mungkin nggak begitu juga. Pasangan saya nggak begitu juga. Begitu artinya ada perbedaan komunikasi seorang pria atau seorang bapak yang satu dengan bapak yang lain. It's okay kalau misalnya yang diharapkan seorang pria yang disampaikan oleh Pak Agus baik itu dilakukan oleh Ibu Antorita. Begitu ya. Dan mungkin kebanyakan ya pastilah mungkin dengan terininya waktu, artinya kan ada pergeseran secara tidak langsung pola komunikasi kita sebagai istri dengan pasangan kita dan dengan anak gitu. Kalau dilihat dari masa bagaimana kita bisa mendampingi pasangan kita, mendampingi anak-anak kita begitu. Itu sih kalau saya sih ya normal-normal lah ya, tetap aja komunikasi sih pasti ada begitu ya. Apalagi mungkin dibantu dengan gadget sekarang mah beda ya. Mungkin kalau dulu mau boro-boro ya, semuanya harus dilakukan dengan tatap muka. Kalau sekarang kan artinya terbantu lah oleh gadget gitu ya. Iya. Itu saja sih Kanita, mangga Kanita. Ya, terima kasih Ibu Ros untuk sharingnya ya. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat punya anak yang sudah besar bisa apa namanya Ibu Ros mungkin ya tidak memperlakukan seperti anak kecil lagi. Oke, saya diminta sama ini host ya buat memberikan kuis ya Bu ya, satu saja ya. Nanti kuisnya di chat aja, yang jawab paling cepat paling benar ya. Oke. Sebentar ya. Apakah ibu-ibu lihat nggak ya? Lihat grafik tidak ya? Lihat. Oke. Gambar orange, gambar hijau, dan gambar ungu. Nah, ini tentang keluarga juga sih ya. Membantu dalam hal apa namanya hubungannya dengan komunikasi. Nanti jawab Icak dan Kak Revi mungkin bisa melihat yang benar dan yang paling duluan ya Kak Revi ya. Oke. Ini adalah tentang kepemimpinan keluarga. Yang grafik A, ayah, di bawahnya ibu, di bawahnya anak, bisa dilihat tanda panahnya. Grafik kedua, ayah, ibu, dan anak di bawahnya. Grafik ketiga, ayah, ibu, dan ayah, ibu berdampingan dan anak di bawah. Ibu-ibu bisa pilih yang mana dan silahkan cat. Tentang kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Saya hitung sampai 10 ya Ibu, boleh ya? 10 detik berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jawabannya benar adalah saya juga dapat dari ada pertemuan ya. Jawaban yang tentang kepemimpinan itu yang nomor 1 Ibu. Kak Reti bisa apa namanya bantu saya untuk melihat chat? Salah semua. Kalau nomor 1. Agus berikan satu pertanyaan Kak Agus, boleh? Yang singkat saja. Untuk kuis hari ini. Kanita saja pertanyaannya. Nggak usah Karina. Itu aja. Ya? Buat minggu depan. Oh, saya aja
aja, oke. Pertanyaannya, hukum Allah keberapa menghormati ayah dan ibu? Itu aja ya. Yuk, cepet-cepetan dicat. Ayo. Saya ya kelima. Dicat Bu, dicat. Nggak bisa Bu, kelima. Saya mah udah tahu kelima. Kak Agus benar kelima? Yalah buat Bu Marta lah. Apa sih yang nggak bisa buat lo? Bener ayat 5 loh, Mbak Renan. Sok dulu. Kita kembalikan ke ya. Kenapa? Ke depan Kakak. Suaranya ini blok. Ya, kuisnya menjawab. Nah ya. Jawab. Oke, kembalikan ke Kak Agus ya untuk. Oh iya. Kaum wanita yang kasih Tuhan, sebagai penutup kita pada malam hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan yang menguatkan kita dalam membangun komunikasi dalam keluarga kita. Yang pertama yaitu dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ini berbicara kepada anak, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian untuk para istri dari Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan untuk para suami dari Efesus 5 ayat 25 dan 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh sama-sama kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Bagaimana Tuhan mengendaki kami Tuhan, supaya kami boleh jadi penolong bagi pasangan kami Tuhan, bagi anak kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati Tuhan dengan diri kami Tuhan, dengan kelemahan kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi penolong yang baik bagi pasangan kami dan juga anak-anak kami ya Tuhan. Sehingga rencana Tuhan dalam kehidupan kami itu boleh dinyatakan, dan kami sebagai keluarga besar, kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, hidup kami, kelemahan kami, kekurangan kami, bersama pasangan kami dan anak kami hanya ke dalam tangan kuasa. Ya Tuhan yang terus menolong dan menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan satu persembahan yang akan kita iringi dengan pujian bahasa cinta. Sebelumnya terima kasih untuk firman-Nya pada hari ini ya Kak Agustian, mudah-mudahan menginspirasi dan berkati buat orang-orang dan ibu-ibu yang ada di sini. Mari Kak Retih, kita akan pujikan lagu bahasa cinta untuk mengiringi persembahan pada malam hari ini. Ajarilah
Eh, info KPP yang akan disampaikan pada malam hari ini yaitu kebaktian selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya via Zoom ya. PF Ibu Marta Meli, liturgos Ibu Femi, dan doa syafaat oleh Ibu Ratih Wahyu. Jalan sehat tanggal 30 Oktober 2021. Nanti mungkin ada syarat dan ketentuannya bisa diwartakan via WA KPP ya. Itu saja pengumuman info KPP dan doa persembahan dan syafaat akan dilayangkan oleh Ibu Reti Insliwardani. Baik, terima kasih Kanita. Ibu-ibu untuk jalan sehat kita jadwalkan 30 Oktober tapi itu tetap masih tentatif ya. Karena kita nggak tahu situasi kondisi, jika nanti ternyata situasi nggak aman ya kita harus tunda. Tapi kita berdoa semoga itu bisa kita laksanakan. Baik, ibu-ibu apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Nanti kita akan berdoa bersama ya. Anaknya Bu Sandy, Vinov, saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena sakit. Semoga Vinov bisa cepat sembuh. Selain Vinov mungkin ada yang lain? Nah, ibu-ibu ada yang Stella, Kakak Reti. Oh, Kakak Stella kenapa Bu Ro sakit? Iya, enggak. Lagi menyusun bata. Nyusun bata? Bukan, lagi tesis. Oh ya, siap. Oh, Not ya, siap. Siapa lagi? Ada lagi ibu-ibu? Jika tidak ada, kita akan bersatu dalam doa. Saya akan izin tutup kamera ya, karena kalau saya bicara biasanya nanti sinyal saya terganggu di sini. Baik. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang kami kasih, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat waktu, nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sehingga kami masih bertemu satu dengan yang lainnya, kaum perempuan GKP Dayakolot melalui Zoom Tuhan di sore hari ini. Terima kasih bahwa sore hari ini kami sama-sama diingatkan Tuhan, seringkali kami sebagai perempuan ketika kami berbicara dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami seringkali tidak memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Penantu Agustian. Tuhan, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh diingatkan untuk ketika kami berkomunikasi, kami perlu untuk menghargai pasangan maupun juga anak-anak kami. Biarlah kami Tuhan sama-sama terus bertumbuh bersama, diperbaharui dalam pikiran kami dan perilaku kami melalui persekutuan kaum perempuan ini, sehingga kami bisa menjadi perempuan-perempuan yang diberkati dan memberkati keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan juga masyarakat sekitarnya. Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami di malam hari ini. Kami berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat pandemi COVID yang saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan, tetapi masih ada juga Tuhan yang sakit. Tapi biarlah Tuhan pandemi ini boleh diizinkan oleh Tuhan untuk segera berlalu sehingga kehidupan bisa berjalan seperti semula. Tuhan, anak-anak bisa kembali ke sekolah karena sudah banyak anak yang mulai jenuh Tuhan karena mereka terus di rumah Tuhan hampir 2 tahun. Biarlah Tuhan yang memulihkan, bantu pulihkan keadaan ini agar anak-anak kami juga bisa kembali bersosialisasi Tuhan dengan teman-temannya secara langsung Tuhan, tanpa lewat virtual. Terima kasih buat pimpinan kami Tuhan di negara ini. Biar Tuhan berkati presiden, para menteri dan semua pemimpin yang ada. Biar melalui mereka Tuhan negara ini tetap diberkati, kuat, bersatu dan aman, tentram, sejahtera bagi semua masyarakat. Kami juga berdoa buat pendeta kami, pendeta Cliff bersama Ibu Tarida, Hizkia dan Clay. Tuhan berkati senantiasa pelayanan beliau di GKP Dayakolot. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan beliau Tuhan. Biarlah melalui beliau kami sebagai jemaat boleh terus bertumbuh, dikuatkan senantiasa Tuhan di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau. Juga berkati setiap majelis Tuhan, menatua diaken, biarlah mereka juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan bagi kami semua jemaat di GKP Dayakolot. Tuhan, kami berdoa buat kaum perempuan Tuhan,
khususnya Tuhan yang ada di GKP Dayakolot, baik para ibu muda, para ibu yang sudah lansia, para janda. Tuhan Tuhan mau berkati kaum perempuan. Bila kami Tuhan sebagai kaum perempuan di GKP Dayakolot ini, boleh Tuhan sertai Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Jika saat ini Tuhan ada yang bergumul dalam masalah keuangan Tuhan, ada yang bergumul dalam masalah dengan pasangan, dengan suami, atau bahkan ada yang bergumul dalam kesendiriannya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mau dengar, Engkau yang mau menguatkan, meneguhkan, menghibur Tuhan setiap pergumulan yang dimiliki oleh kaum perempuan yang ada di GKP Dayakolot. Biarlah setiap perempuan yang ada di sini boleh tetap kuat, berpegang teguh kepada iman dan percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga mereka semua bisa melalui setiap masalah dan permasalahan dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kaum perempuan, baik mereka yang bekerja Tuhan sebagai karyawan, sebagai wirausaha, Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa membagi waktu Tuhan bagi keluarganya dan tetap bisa memberkati banyak orang. Kami juga berdoa buat setiap ibu kaum perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, biarlah Tuhan juga menguatkan, Tuhan yang memberikan mereka hikmat senantiasa, sehingga melalui apa yang mereka lakukan setiap hari, keluarga mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa bagi kaum perempuan yang saat ini sedang melanjutkan studi. Ada Ibu Stella Tuhan yang sedang menyusun tesis, juga Ibu Ode yang sedang menyusun disertasinya Tuhan. Tuhan yang mampukan mereka berdoa untuk selesaikan studinya Tuhan, sehingga mereka boleh segera lulus dan setelah itu mereka boleh menjadi berkat. Dan setiap apa yang mereka lakukan boleh berdampak bagi jemaat GKP Dayakolot dan juga bagi masyarakat luas lainnya, sehingga terang Kristus bercahaya melalui kehadiran mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini buat Ibu Sandy yang sedang menemani Vinov di ruang LCB Rumah Sakit Immanuel. Tuhan, Engkau yang mau menyertai Ibu Sandy dan Vinov, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi Vinov. Tuhan, kami berdoa biarlah melalui pengobatan para dokter dan perawatan yang dilakukan oleh para perawat, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi Vinov. Biarlah Vinov boleh segera pulih dan segera kembali ke rumah. Tuhan Yesus, Engkau yang sertai, berikan juga kesehatan, kekuatan bagi Ibu Sandy dan juga suami dan juga Dede Ami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau mengumpulkan persembahan. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami nikmati setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami, itu semua berasal daripada-Mu. Biarlah kami juga belajar untuk menyisihkan, untuk mengungkapkan syukur kami melalui persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati menjadi satu alat yang bisa dipakai untuk melakukan pelayanan-pelayanan lainnya di GKP Dayakolot. Tuhan, gerakan setiap hati untuk setia memberikan persembahan Tuhan, karena kami percaya persembahan ini adalah satu wujud syukur kami, wujud ketaatan kami Tuhan kepada firman Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami tidak menghabiskan setiap berkat yang dari Tuhan hanya untuk diri kami, tetapi juga kami mau belajar untuk berbagi, khususnya kepada pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi rencana program kerja kami, yaitu jalan-jalan santai ke Tahura. Kiranya Tuhan yang memberkati, ada biaya yang dibutuhkan dan juga ada persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan, jika Tuhan berkenan, kegiatan ini boleh berjalan, biar Tuhan yang mempermudah prosesnya. Tapi jika Tuhan tidak berkenan, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syafaat dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi setiap perempuan. Tuhan yang menguatkan kami sebagai istri. Biarlah kami semakin hari semakin diberikan hikmat oleh Tuhan menjadi istri yang bijaksana bagi suami, bagi anak-anak. Dimanapun usia pernikahan kami yang baru menikah, bahkan kami yang sudah sangat berpengalaman puluhan tahun dalam pernikahan, Tuhan yang tetap ajarkan kami untuk setia sebagai istri Tuhan dalam mendampingi suami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan doa syafaat kami ini ke dalam
tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nita, silakan dilanjut. Terima kasih buat Kak Reti untuk doanya. Selanjutnya kita akan memujikan satu pujian, Keluargaku. Mudah-mudahan boleh diberkati dengan penyertaan Tuhan bersama keluargaku. Mari kita pujikan bersama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Doa penutup akan dilayangkan oleh Bapak Penatua Agustian, dilanjutkan dengan doa berkat. Mari Pak Agus. Tuhan yang mengasihi kita dengan menyediakan penolong yang sepadan dengan kita, kiranya kita dapat menjadi pendamai dan pembawa kabar sukacita bagi sesama kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibu-ibu untuk hadirnya malam ini. Baik, kita foto bersama dulu ya Kak Nita ya. Kak Nita suaranya nggak kedengeran. Oke, saya foto dulu Kak Nita, nanti diumumin yang dapat kaos jadinya siapa tadi ya? Bu Marta. Gak kedengeran ya? Ya Bu Marta, oke. Siap. Kita foto ya, yang belum buka Bu Sandy, Bu Corina, Teteh Ode, Ibu Ros. Oke, Ibu Sandy, aduh lagi jalan Bu Sandy, nggak apa-apa kalau tidak bisa. Oke, saya akan take, boleh Saranghe. Siap, saya take, ada satu halaman saja, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya cek dulu.
Pakai lope. Pakai lope. Sekali lagi pakai lope yuk. Oke. Sebentar. Siap. Lope-lope. 1, 2, 3. Oke, saya paste dulu takutnya nggak keambil. Oke. Tera. Baik, sudah. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih Kak Nita, Pak Agustian, dan semua yang sudah hadir. Selamat Terima kasih. berakhir Ibu-ibu pekan. semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Agus. Terima Ya. kasih semua. Sampai ketemu lagi. 2 minggu lagi ya, ya. Bu. 2 minggu lagi. Oke, dadah. Terima kasih.